Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua tuh mau bahas Classroom of the Elites. Atau lebih tepatnya sekarang gua tuh bakal bahas Classroom of the Elite tahun yang kedua. Yang mau gua bahas ini adalah volume 8 dari Classroom of the Elite tahun yang kedua. Dan video ini tuh adalah part satunya. Oh ya, video ini juga adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian bisa langsung gabung join ke membership. Atau kalian juga bisa ngasih uang jajan dengan cara via super chat. Atau lebih gampangnya lagi, kalian tuh bisa langsung lewat link Saweria yang tentunya ada di deskripsi maupun di komentar. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita tuh dimulai dari prolognya Kanzaki. Jadi Kanzaki ini adalah tipe orang yang punya pikiran bahwa orang cerdas adalah orang yang menghindari bahaya. Nah, karena punya pikiran kayak gitu, tentunya Kanzaki ini lebih memilih untuk menghindari orang-orang supaya dia tuh terhindar dari bahaya dan segala sesuatu yang gak perlu. Dan akhirnya Kanzaki gak punya banyak teman karena menjauhi orang-orang. Walaupun Kanzaki udah berusaha untuk menghindar dari masalah, tapi ya bukan berarti hidupnya tuh mulus dan lancar-lancar aja. Di masa lalu tuh pernah ada peristiwa Kanzaki ini harus terlibat dalam perkelahian anak-anak. Dan Kanzaki tuh terlibat ya bukan karena dia punya teman, tapi ya secara nggak sengaja saat itu Kanzaki tuh emang lagi ada di sana. Jadi ceritanya tuh ada 3 anak yang lagi memojokkan satu anak. Nah, Kanzaki ini mewajarkan kalau satu anak itu dipojokkan. Alasannya karena anak itu berbohong. Kanzaki juga saat itu ternyata ikut mojokin satu anak itu untuk berkata jujur. Tapi ya sayangnya ternyata anak itu sampai akhir dia tuh tetap kokoh berbohong. Dan bahkan tiba-tiba tuh datang lagi anak lain yang ternyata merupakan teman anak tersebut. Dan dia tuh ternyata malah membela anak yang berbohong itu hanya karena dia tuh adalah temannya. Kanzaki tuh saat itu nggak ngerti ya kenapa ada orang yang membela orang yang salah hanya karena orang itu temannya. Diketahui juga ternyata di peristiwa itu tuh ternyata ada orang dewasa yang melihat perkelahian itu. Dan orang dewasa itu saat itu mendatangi Kanzaki. Saat itu orang dewasa tuh ngasih tahu Kanzaki, kalau kamu gak punya kekuatan, lebih baik kamu mengabaikannya. Tapi kalau kamu punya kekuatan dan kamu gak pakai kekuatan itu, maka artinya kamu bodoh. Kanzaki yang masih bocah tuh tentunya gak ngerti maksud dari perkataan orang dewasa tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, Kanzaki tuh mengerti maksud dari kata-kata orang tersebut. Makanya saat dia udah SMA, Kanzaki tuh sedikit mengubah prinsipnya dan dia tuh mulai bersosialisasi dengan tujuan untuk membantu. Dan pada akhirnya Kanzaki menjadi supportnya Ichinose. Tapi ternyata pada akhirnya Kanzaki gagal dan hatinya jadi hancur. Ketika lagi terpuruk, ternyata Ayanokoji itu menyelamatkan Kanzaki. Bagi Kanzaki itu seperti takdir tak terduga. Saat ini, Ayanokoji dan Kei lagi jalan sambil ngobrol. Mereka tuh ngobrolin soal grup Ayanokoji. Kei di sini tuh khawatir karena Ayanokoji tuh dijauhi sama grupnya. Ayanokoji di sini tuh nggak masalah kalau dia tuh dijauhi sama grupnya. Jadi bisa dibilang ya itu adalah resiko setelah insidennya Sakura. Kei sama Ayanokoji juga di sini tuh ngobrolin soal acara sekolah. Ternyata Ayanokoji tuh sangat pengen ke Kyoto. Alasannya karena di sana tuh penuh sejarah dan budaya. Sedangkan Kei, dia tuh terlihat kurang suka sama Kyoto dan menganggap kalau Kyoto tuh membosankan. Saat ini Cabashira ngumumin hasil ujian yang tertulis. Dan yang paling rendah diketahui ternyata adalah Hondo dengan 53 poin.
Nilai Hondo ini sebenarnya lulus nilai yang udah ditentuin sekolah, tapi ya tetap aja di kelasnya Hondo ini peringkat yang terendah, dan itu membuat Hondo jadi was-was. Peristiwa Sakura tuh menyadarkan orang-orang kalau di urutan terendah adalah hal berbahaya. Ayano Koji juga saat ini tuh terlihat lagi mikirin poin yang dimiliki sama Kei. Kei ini dapat 56 poin dan itu bisa dibilang termasuk bahaya. Ayano Koji tuh terus mikirin cara supaya nilai Kei bisa naik. Kei itu selama ini maunya cuma belajar sama Ayano Koji, sedangkan Ayano Koji ini cuma ngajarin Kei secara minimal. Karena Ayano Koji ngajarin Kei dengan kekuatan minimalnya, makanya Ayano Koji tuh saat ini mau mencari siswa lain yang tentunya bisa ngajarin Kei. Dari hasil ujian juga diketahui kalau Sudo tuh ternyata konsisten ada di peringkat 10. Jadi ya bisa dibilang Sudo ini udah masuk jajaran orang pintar. Nah, untuk urutan pertamanya ada Horikita dan Yukimura dengan 93,5 poin. Oke, sekarang gue bakal bacain urutan per kelasnya. Jadi di peringkat 1 ada kelas A yaitu kelasnya Sakayanagi, dan peringkat 2 ada kelas B yang merupakan kelasnya Horikita. Dan urutan yang ketiga adalah kelas D yaitu kelasnya Ichinose, dan yang terakhir udah jelas adalah kelas C yaitu kelas Ryuen. Jabashira juga di sini ternyata membagikan formulir. Jabashira di sini tuh mau kalau setiap siswanya tuh wajib untuk mengisi formulir peringkat. Jadi maksudnya setiap siswa tuh harus ngasih peringkat setiap individu siswa di angkatannya. Jadi contohnya, misalkan Ayano Koji saat ini tuh mau ngasih peringkat untuk kelasnya Ryuen, dan urutan pertama tuh contohnya tuh adalah Ryuen. Urutan kedua contohnya Ibuki. Urutan ketiga contohnya Albert, dan lain-lain. Jadi Ayano Koji tuh harus ngasih peringkat semua anak kelas yang ada di kelas Ryuen. Tentunya nggak cuma kelas Ryuen, tapi semua kelas, termasuk kelasnya. Dan di sini para siswa tuh nggak boleh melihat aplikasi. Jadi ya harus murni ngasih peringkat berdasarkan pendapat para siswa. Walaupun nggak kenal, para siswa juga harus ngasih peringkat kepada orang itu. Ya intinya semuanya tuh kembali lagi ke siswa. Ayano Koji juga saat ini tuh mikirin maksud dan tujuan untuk mengisi peringkat. Setelah berpikir, Ayano Koji pun akhirnya mulai mengisi formulir peringkat. Nah, setelah selesai ngumpulin formulir peringkat, Jabashira juga ngasih tahu bahwa acara sekolah mereka tuh bakal pergi ke Hokkaido. Jadi melalui voting ternyata banyak siswa seangkatan Ayano yang memilih Hokkaido, dan makanya mereka tuh sekarang bakal ke Hokkaido. Di sini dikonfirmasi juga nggak bakal ada ujian khusus dalam perjalanan kali ini. Ayano Koji berpikir kalau acaranya tuh bisa dibilang adalah acara normal seperti sekolah-sekolah yang biasanya. Ayano Koji tuh saat ini masih belum mengerti maksud dan tujuan acara sekolah kali ini. Diketahui juga kalau acara sekolah ini punya tema, dan temanya adalah kalau kamu memahami musuh dan paham tentang diri sendiri, maka kamu nggak bakal dalam bahaya walaupun harus menghadapi ratusan pertempuran. Orang-orang tentunya tuh di sini nggak ngerti dengan maksud kata-kata itu, dan Sudo pun akhirnya menjelaskan ke orang-orang maksud dari kata-kata kutipan dari buku The Art of War. Jabashira juga di sini tuh ngasih tahu kalau para siswa tuh bakalan dibuat kelompok sama kelas lain. Jadi ya kelompoknya tuh campuran dari kelas A sampai kelas D. Jabashira juga di sini tuh jelasin tujuan acara sekolah kali ini. Jadi tujuannya tuh supaya para siswa tuh bisa saling mengenal antar angkatan. Ya seperti yang kita tahu, sekolah elit ini antar kelasnya tuh bisa dibilang selalu bertarung. Jadi bisa dibilang antar angkatan kurang dekat dan ada jarak di antara mereka. Makanya diharapkan dengan adanya acara ini para siswa tuh bisa saling mengenal. Jadi itulah tujuan dari ujian kali ini. Beberapa siswa di sini tuh tentunya kurang suka dengan aturan kelompok yang digabung. Ya mereka tuh maunya main-main sama teman-teman mereka. Jadi bukan bermain dengan orang-orang yang gak dikenal. Tapi mau debat kayak gimana pun juga aturan sekolah adalah hal yang mutlak.
Jadi ya para siswa nggak bisa berbuat apa-apa. Jabashira juga di sini ngasih info tentang waktu bersama kelompok dan waktu yang bebas. Jadi intinya waktu bebas para siswa dari kelompok ternyata cuma pas lagi ada di hotel aja. Selain itu ternyata para siswa tuh bakal terus bersama kelompoknya. Jabashira juga ngasih tahu bahwa kelompok tuh bakal dipilih berdasarkan formulir peringkat yang udah dikumpulin sama para siswa. Oh ya, selain itu, karena acara kegiatan ada di luar sekolah, itu artinya para siswa tuh harus nuker poin pribadi mereka dengan uang. Saat makan siang, seperti biasa lah ya, Kei sama Ayano-koji tuh selalu makan bersama. Dan singkatnya sepulang sekolah Ayano-koji tuh janjian sama Ichika. Tapi ternyata Ichika ini malah datang bersama Nanase. Nanase ngasih tahu kalau dia tuh cuma mengikuti Ichika. Tapi ternyata Ichika tuh malah ketemuan sama Ayano-koji. Di sini Ayano-koji tuh tahu kalau Ichika tuh udah lama gak masuk sekolah sejak peristiwanya Yagami. Ichika di sini tuh heran karena Ayano-koji bisa tahu hal itu. Dan ternyata yang ngasih info ke Ayano adalah Nanase. Jadi ya istilahnya Nanase ini terlihat sering membantu Ayano-koji. Ichika saat ini tuh gak ngerti kenapa Ayano-koji tuh gak mendrop out Ichika. Padahal harusnya Ayano-koji juga bisa dengan mudah untuk mendrop out Ichika bersama Yagami. Ayano-koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh gak punya alasan untuk mendrop out Ichika. Selama di sekolah Ichika ini bisa dibilang cuma menikmati sekolahnya dan Ichika tuh gak berambisi untuk mendrop out Ayano-koji. Makanya bagi Ayano-koji tuh gak ada alasan untuk mendrop out Ichika. Ichika juga di sini tuh ngasih tahu karena Ayano-koji gak masalah dengan kehadiran Ichika di sekolah ini, maka Ichika juga saat ini tuh bakal bertahan di sekolah. Oh ya, jadi Ichika ini ngerasa kemungkinan dia juga bakal dibuang sama White Room. Nah, kalau itu terjadi, Ichika tuh mau gak mau harus bertahan hidup sendirian. Alasannya, karena saat ini Ichika tuh gak tahu keberadaan orang tuanya. Makanya kalau dia diusir dari White Room, udah pasti Ichika tuh harus mencari uang sendirian. Makanya bagi Ichika, pilihan yang paling enak tuh adalah lanjutin sekolah di sekolah elit. Ya dengan sekolah di sini Ichika tuh nggak harus mikirin bertahan hidup karena kehidupan Ichika ini udah pasti terjamin. Bahkan kalau Ichika lulus dari kelas A, kehidupan Ichika bakal lebih terjamin. Tapi ya balik lagi, kalau Ayano-koji nggak mau Ichika di sekolah, maka Ichika udah pasti bakal keluar. Tapi ya karena Ayano-koji nggak masalah sama Ichika, makanya Ichika tuh saat ini dia senang karena dia tuh nggak harus bekerja di dunia luar. Ayano-koji dan Nanase di sini tuh penasaran tentang sosok Yagami. Ichika di sini ngasih tahu kemungkinan besar Yagami tuh dari awal terlalu takut dalam menghadapi Ayano-koji. Nah saking takutnya dia tuh sampai nggak sadar kalau dia tuh lagi takut. Nah karena rasa takut yang gak disadari, Yagami pun akhirnya banyak berbuat kesalahan yang gak perlu. Setelah ngobrol Ichika pun dia pergi, sedangkan Nanase dia tuh lanjutin ngobrol dengan Ayano-koji. Nanase ngasih tahu kalau Ayano-koji tuh sebaiknya jangan lengah. Intinya Nanase masih belum percaya 100% sama Ichika. Dalam hatinya, Ayano-koji tuh dari awal cuma mau menjadi siswa yang normal. Jadi ya mau ada musuh atau enggak, hal itu nggak bakal berpengaruh sama Ayano-koji. Nanase ngasih tahu kalau dia tuh saat ini mau kalau Ayano-koji bisa lulus di sekolah ini dengan baik. Nanase juga bilang kalau dia tuh bakal selalu membantu Ayano-koji. Sebelum Nanase pergi, Ayano-koji di sini nanya kenapa Nanase selalu menyuruh Ayano-koji untuk waspada terhadap Ichika. Padahal dari tingkat bahaya, saat ini Ichika tuh bisa dibilang gak terlalu bahaya. Bagi Ayano-koji, saat ini tuh yang lebih bahaya tuh bisa aja dia tuh bakal diculik tiba-tiba ketika Ayano-koji tuh lagi pergi ke Hokkaido. Nah Ayano-koji tuh saat ini gak ngerti kenapa Nanase selalu terpaku sama Ichika. Ayano-koji di sini tuh langsung to the point.
Ayano Koji bilang, harusnya sejak awal tuh Nanase udah dikasih perintah sama Tsukishiro. Tapi sampai detik ini, Nanase tuh nggak pernah cerita tentang perintah dan rencana apa aja yang udah dibuat Tsukishiro untuk dijalanin sama Nanase. Ayano Koji di sini ngasih tahu, harusnya dengan kemampuan luar biasa Tsukishiro, seharusnya sangat mungkin bagi Tsukishiro tuh untuk mendrop out Ayano Koji. Ya, tapi anehnya Tsukishiro ini terlihat seperti nggak serius dalam mendrop out Ayano Koji. Ayano Koji di sini mulai curiga, alasan kenapa Nanase mewaspadai Ichika hari ini, itu semua tuh kemungkinan karena Nanase tuh udah tahu bahwa White Room tuh nggak bakal bertindak di Hokkaido. Makanya Nanase tuh saat ini lebih khawatir sama Ichika. Ayano Koji di sini ngasih tahu Nanase hipotesis yang selama ini ada di pikirannya. Ayano Koji ngasih tahu, sejak awal tuh Tsukishiro nggak berniat untuk mendrop out Ayano Koji. Nah, Yagami sama Ichika ini cuma menjalankan peran yang udah dikasih sama Tsukishiro. Ayano Koji yakin kalau Tsukishiro punya rencana lain yang gak dikasih tahu ke Yagami maupun Ichika. Ayano Koji tegasin kalau Tsukishiro beneran serius mau mendrop out Ayano Koji, harusnya Ayano Koji tuh udah pasti kena drop out. Ayano Koji tuh di sini udah menilai kekuatannya Tsukishiro. Jadi harusnya kalau Tsukishiro serius, Ayano Koji tuh ya udah pasti bakal di DO. Tapi faktanya sampai detik ini Ayano Koji masih belum di DO. Ayano Koji juga di sini tuh ngasih tahu banyak hal yang janggal, termasuk Nanase yang cuma fokus ke masalah Yagami dan Ichika. Padahal kalau emang Nanase mau menjadi sekutunya Ayano, harusnya Nanase tahu pasti ada bahaya lain yang lebih bahaya daripada Yagami dan Ichika. Ayano Koji juga di sini tuh ngasih tahu kalau saat ini dia tuh malah meragukan cerita tentang bunuh dirinya Matsuo. Ayano Koji tuh berpikir kalau Nanase dari awal tuh emang udah dikasih peran sebagai musuh yang bakal beralih menjadi sekutu. Pada intinya Ayano Koji ini curiga kalau Nanase tuh kerjasama dengan White Room, dan Nanase tahu rencana sebenarnya dari White Room. Ayano Koji tuh di sini tuh ngerasa aneh karena sejauh ini terlihat seolah-olah kalau White Room tuh nggak serius. Tapi ya pada intinya itu semua masih hipotesisnya Ayano Koji, jadi bisa benar bisa salah. Sampai detik ini Ayano Koji ngerasa banyak hal aneh yang terjadi, termasuk kenapa Ayano Koji tuh bisa mendaftar di sekolah elit. Jadi intinya Ayano Koji tuh curiga apa yang udah terjadi kali ini tuh udah direncanain sama White Room. Tapi sekali lagi itu semua cuma hipotesis dari Ayano Koji. Setelah ngobrol Nanase pun dia pergi. Ayano Koji di sini juga berpikir kalau Nanase tuh bukanlah orang yang sembarangan. Walaupun Nanase bukan siswa dari White Room, tapi kemampuan Nanase ini bisa dibilang sangat hebat. Saat ini, ketika Ayano Koji dan Karuizawa lagi berduaan di kamar untuk makan malam, tiba-tiba datanglah Sudo berkunjung. Ketika melihat Kei, Sudo ini ngerasa nggak enak karena udah mengganggu Ayano. Tapi di sini Ayano Koji tuh bilang nggak masalah. Ayano Koji dan Sudo pun saat ini akhirnya keluar dan mereka pun ngobrol di lorong. Untuk pembukaan Sudo ini nanyain apakah Ayano sama Kei itu udah gituan atau belum. Ayano Koji di sini tuh cuma jawab kalau semuanya tuh diserahin ke imajinasinya dari Sudo, dan Sudo tuh di sini menganggap kalau Ayano Koji dan Kei udah melakukan hubungan intim. Sudo sekarang curhat tentang Onodera yang akhir-akhir ini tuh selalu ngajakin Sudo untuk jalan. Ya intinya Sudo ini cerita tentang Onodera, dan Sudo tuh sekarang ngerasain perasaan aneh ketika dia tuh lagi ada di dekat Onodera. Bahkan Sudo tuh sekarang ngerasa kalau Onodera ini adalah cewek yang imut. Sudo di sini tuh takut kalau Onodera nembak dia. Bisa dibilang Sudo ini cuma punya sedikit rasa ke Onodera, sedangkan rasa cinta yang besar tuh hanya pada Horikita. Jadi kalau Onodera nembak Sudo, Sudo tuh udah pasti bakal menolak Onodera. Tapi di sisi lain Sudo juga nggak mau menyakiti hati Onodera. Ayano Koji di sini paham kalau Sudo tuh pasti mau minta saran tentang apa yang harus dilakuin. Tapi ternyata sayangnya enggak.
Sudo di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah tahu apa yang bakal dia lakuin. Sudo di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal menembak Horikita pada acara ke Hokkaido. Intinya Sudo tuh sekarang mau memperjelas perasaannya kepada Horikita. Sudo ngasih tahu kalau dia tuh sadar bahwa kemungkinan diterimanya sangat kecil, tapi walaupun gitu Sudo bakal tetap melakukannya. Sudo bilang alasan dia menemui Ayano Koji itu semua karena dia tuh mau meminta Ayano Koji untuk menjadi saksi perjuangan dari Sudo. Ayano Koji di sini heran karena Sudo tuh mau kalau Ayano Koji tuh nontonin Sudo menembak Horikita. Tapi walaupun gitu Ayano Koji pun menyetujui permintaan dari Sudo. Setelah itu Sudo pergi. Ayano Koji saat ini tuh lagi ngobrol dengan Kei di kamarnya. Kei tentunya nanyain apa yang terjadi. Ayano Koji di sini bilang kalau Kei itu harusnya nggak perlu pura-pura nggak tahu. Kei di sini terkejut karena ternyata Ayano Koji tahu kalau dia saat itu menguping. Saat ini Kei itu nanyain tentang rencana ke Hokkaido. Kei itu di sini kesal karena dia tuh bakal sulit berduaan dengan Ayano Koji ketika acara di Hokkaido. Kei bilang kalau dia tuh bakal mati kesepian kalau nggak bisa berduaan sama Ayano Koji. Ayano Koji di sini cuma bilang kalau Kei sebaiknya jangan berlebihan. Ayano Koji dan Kei saat ini tuh masih mengobrol soal acara sekolah. Ayano Koji di sini mengelus kepala Kei. Dia bilang kalau dia tuh saat ini mengandalkan Kei dalam mengumpulkan informasi. Ayano Koji juga ngasih tahu kalau Kei itu harus semangat dan menikmati Hokkaido walaupun nantinya nggak bakal sekelompok sama Ayano Koji. Ayano Koji sama Kei juga sekarang tuh ngomongin tentang Sudo dan Horikita. Kei itu sangat yakin kalau Sudo pasti bakal ditolak. Tapi Ayano Koji tuh ngerasa kemungkinan diterima tuh masih ada. Dan pada akhirnya mereka berdua pun akhirnya taruhan. Kei bilang kalau dia menang, maka Ayano Koji tuh harus ngasih Kei hadiah yang mahal ketika di malam Natal. Sedangkan kalau Kei kalah, maka Kei itu di sini bakal melakukan apapun yang diinginkan sama Ayano Koji. Saat ini para siswa pergi ke bandara untuk menuju ke Hokkaido. Di sini juga kelompok tuh udah dibagiin sama pihak sekolah. Untuk kelompok Ayano Koji kalian tuh bisa cek aja lebih jelasnya di video. Yang jelas Ayano Koji ini sekelompok sama Ryuen dan Kushida. Ayano Koji masih kurang ngerti dengan pola yang dibuat sama sekolah dalam menentukan kelompok. Saat ini ketika di bis, ternyata yang duduk di sebelah Ayano Koji itu adalah Hirata. Hirata ini bisa dibilang populer di kalangan cewek-cewek, makanya ya banyak cewek yang mau duduk di sebelah Hirata. Nah, karena gak mau membuat keributan di antara para cewek, Hirata pun pada akhirnya duduk di sebelah Ayano Koji. Dan Hirata pun duduknya di dekat kaca. Singkatnya saat ini mereka tuh udah sampai di Hokkaido. Dan para siswa lanjutin perjalanan lagi pakai bis untuk menuju ke lokasi. Tapi kali ini para siswa tuh harus udah langsung kumpul bersama kelompoknya. Jadi saat ini naik bisnya tuh harus bareng sama kelompok. Kushida dan Ayano Koji saat ini tuh mengobrol. Di sini tuh ada pembicaraan soal Ryuen. Kushida di sini tuh khawatir kalau suatu hari nanti Ryuen bakal mengancamnya. Ekspresi Kushida saat ini tuh terlihat agak suram. Ketika datang kelompok yang lain, Kushida di sini tuh langsung mengubah ekspresinya menjadi sangat ramah. Termasuk Kushida tuh menjadi ramah di depan Ryuen. Suasana di kelompok Ayano Koji ini bisa dibilang agak aneh. Alasannya karena ada Ryuen dan Kito. Ya, mereka berdua tuh bisa dibilang adalah cowok-cowok yang ganas. Dan mereka juga berwajah menakutkan. Ditambah lagi Kito ini terlihat gak suka sama Ryuen. Jadi ya menambah suasana menjadi semakin tegang. Singkatnya semua orang tuh saat ini masuk ke dalam bis. Ayano Koji saat ini tuh duduk di sebelah Ryuen. Ryuen di sini ngasih tahu kalau perang antara dia dan Sakayanagi udah dimulai. Dan Ryuen tuh ngerasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyelidiki tentang Kito.
Jadi ya tergantung situasinya. Kalau kesempatannya bagus, Ryuen tuh udah pasti bakal menghancurkan Kito. Mendengar pernyataan perang dari Ryuen terhadap kelas A, hal itu membuat Ayano Koji tuh ngerasa kalau dia saat ini tuh mungkin harus melupakan suasana senang-senang di Hokkaido. Jadi ya bisa dibilang suasananya bakal tegang. Ryuen juga saat ini tuh ngasih tahu Ayano Koji soal aura keberadaan Yagami yang sangat mirip sama Ayano Koji. Ryuen di sini curiga kalau Ayano Koji dan Yagami itu udah saling kenal dalam waktu yang lama. Ayano Koji di sini cuma bilang kalau dia dan Yagami itu baru kenal di sekolah, dan itu pun Ayano Koji itu jarang berinteraksi sama Yagami. Ryuen di sini bilang kalau pihak sekolah tuh nggak ngasih tahu apa-apa tentang Yagami. Dan bahkan kejadian Yagami ini ditutupi sama pihak sekolah. Tapi dengan sikap sekolah yang kayak gitu, Ryuen tuh seenggaknya sedikit paham tentang siapa Yagami. Sampai-sampai sekolah tuh harus merahasiakannya. Ryuen juga di sini bilang kalau dia tuh tertarik untuk bermain sama Ichika. Ryuen bilang kalau dia tuh butuh waktu sebelum nanti pada akhirnya Ryuen tuh bakal berhadapan lagi sama Ayano Koji. Ketika Ryuen lagi serius, Ayano Koji di sini tuh nanya kepada Ryuen. Ayano Koji tuh ternyata dari pagi udah kebingungan karena di belakang kursi tuh ada kantong plastiknya. Ayano Koji tuh saat ini nanya ke Ryuen apa fungsinya. Ryuen di sini tentunya kaget dengan pertanyaan konyol Ayano Koji. Ryuen ngasih tahu plastik itu gunanya untuk orang yang muntah. Jadi kalau ada yang mabuk perjalanan, orang itu bisa muntah di plastik itu. Ayano Koji di sini tuh baru tahu ternyata di bis ada fasilitas untuk muntah. Ryuen di sini menganggap kalau Ayano Koji sangat aneh. Bahkan Ryuen yakin kalau Ayano Koji tuh pasti nggak pernah naik bis dalam waktu yang lama. Makanya Ayano Koji tuh bisa nggak tahu kalau ada fasilitas untuk muntah. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.